Menyusun modul ajar. Langsung saja, komponen modul ajar ini terdiri dari informasi umum dan komponen inti. Nah, untuk informasi umum Bapak Ibu, seperti ini ya, yang bisa Bapak Ibu cantumkan di modulnya. Misalnya nama penyusun, institusi ini nama sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian tahun penyusunan, jenjang sekolahnya, sekolah SD atau SMP, MI atau MTS atau Alia atau SMA ya. Kemudian kelas, alokasi waktu, ya berapa DP untuk satu atau beberapa TP. Lalu kompetensi awal. Kompetensi awal di sini bisa Bapak Ibu isi pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik yang akan diajarkan. Lalu untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, silakan Bapak Ibu masukkan dimensi dari profil pelajar Pancasila, ya misalnya dimensi iman, bertakwa, dan berakhlak mulia, atau bergotong royong, atau mandiri, ya, disesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya juga silakan diisi dengan nilai-nilai dari pelajar Rahmatan lil Alamin yang ada 10 ya. Ada kedua, ada muatwana, ada tasamuh, tawazun, dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana, silakan Bapak Ibu diisi ya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan untuk mengajarkan materi itu. Nah, kalau memang Bapak Ibu membutuhkan papan tulis ketika mengajar mata pelajaran itu atau materi itu, silakan Bapak Ibu tuangkan, tuliskan misalnya papan tulis, bisa perpustakaan, bisa labor, bisa apa saja yang Bapak Ibu akan gunakan ya sarana prasarana itu dalam proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu berikan. Lalu model pembelajaran silakan diisi ya, model apa yang akan digunakan. Tentu di sini Bapak Ibu ya satu model saja, nggak perlu beberapa model Bapak Ibu cantumkan semua. Misalnya kalau mau discovery learning, silakan discovery learning yang Bapak Ibu tuliskan. Kalau mau problem based learning, ya problem based learning aja yang dicantumkan. Atau misalnya pembelajaran berbasis project dan lain sebagainya. Jadi di model pembelajaran ini cukup satu model yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di komponen inti, Bapak Ibu, ya di bagian A tujuan pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajarannya di sini. Ya, bisa 1, bisa 2, atau bisa beberapa tujuan pembelajaran. Tergantung dengan materi. Misalnya kalau bahasa Indonesia, bisa saja beberapa tujuan pembelajaran. Namun ruang lingkup materinya tentu harus sama. Misalnya kalau membaca tentang teks perjuangan, menulis tentang teks perjuangan, kemudian menyimak tentang teks perjuangan dan seterusnya. Tentu TP-TP yang ini bisa beberapa TP dengan catatan materinya sama. Misalnya juga mata pelajaran Quran hadis misalnya ya. Misalnya elemen Qurannya TV-nya berbunyi memahami ayat tentang berbakti pada kedua orang tua. Lalu di elemen hadisnya memahami tentang hadis berbakti pada kedua orang tua. Nah, TP yang itu, yang materinya sama itu bisa dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Bergantung tadi materinya tentu materi yang sama. Nah, Bapak Ibu, dari mana kita mendapatkan tujuan pembelajaran ini? Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar menyusun TV dan ATV. Nah, tentu tujuan pembelajaran di modul ini kita mengambilnya dari ATP ya Bapak Ibu, dari ATV.
Ya, biar berurutan ya Bapak Ibu kita menulis modul itu. Ambil dari ATP. Lalu yang B, Bapak Ibu, kriteria tujuan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya, tujuan pembelajaran itu bisa kita sebut dengan KD ya. Lalu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini bisa kita samakan kalau dulu dengan indikator. Indikator. Nah, ini berarti Bapak Ibu, dari tujuan yang kita tulis di bagian H ini, akan kita turunkan menjadi beberapa indikator, menjadi beberapa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, saya menyarankan satu TP itu paling tidak 2 atau 3 kriteria ketercapaian tujuan. Nah, bagaimana cara membuat ya kriteria ketercapaian tujuan? Bapak Ibu mudah sekali ya membuat KKTT itu. Bisa Bapak Ibu contoh cara yang paling mudah yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama Bapak Ibu pilih salah satu TV ya yang akan dirumuskan. Nah, Bapak Ibu sudah memilih tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua tentukan ruang lingkup materi. Ya, ruang lingkup materi. Kemudian yang ketiga, pilih KKU atau kata kerja operasional yang tepat untuk lingkup materi yang sudah kita tentukan itu. Kalau materi itu faktual, maka mungkin kata kerjanya yang lebih tepat menyebutkan. Kalau materi itu berupa konsep, KKU-nya kita bisa ambil menjelaskan. Kalau materi itu prosedural, maka kita bisa menggunakan KKU menerapkan. Kalau materi itu metakognitif, maka kita bisa menggunakan KKU menganalisis dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan mencontohkan Bapak Ibu. Ya, TP mata pelajaran fikih ya berbunyi memahami ketentuan jual beli. Nah, ini tujuannya ya. Lalu lingkup materi dari ketentuan jual beli itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ada pengertian jual beli, ada hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, kemudian jenis ya jual beli yang mubah dan haram. Nah, ini katakanlah ini lingkup materinya. Lalu ya kalau sudah dapat lingkup materi ini, ya kita tinggal tentukan KKU yang tepat ya, kompetensi yang tepat untuk masing-masing lingkup materi itu. Misalnya begini, ya pengertian jual beli, ya karena dia konsep ya, maka kita buat atau kita cantumkan di sini menjelaskan pengertian jual beli. Kemudian hukum jual beli menjelaskan hukum jual beli. Lalu untuk lingkup materi rukun jual beli menyebutkan, karena ini pengetahuan faktual ya, menyebutkan saja. Sama dengan syarat jual beli juga menyebutkan. Kemudian macam-macam jual beli karena konsep ya, maka kata kerjanya yang cocok menjelaskan. Lalu jual beli mubah dan haram karena ini sudah pengaplikasian ya. Ini meta kognitif ya. Lalu kompetensi yang kita gunakan menganalisis. Jadi menganalisis jual beli mubah dan haram ya. Jadi akan merinci ya ciri-ciri jual beli yang mubah dan haram itu seperti apa. Ya, kenapa dikatakan mubah, kenapa dikatakan haram dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu cara menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat, misalnya di sini katakanlah ini ada 6 ya, ada 6 KKTP ya. Nah, silakan 6 KKTP ini dipindahkan ke bagian B ini ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya di bagian C, pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Ya, pemahaman bermakna itu secara sederhana bisa kita pahaminya adalah kebermanfaatan bagi siswa mempelajari materi itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi kalau misalnya contoh dia belajar tentang ketentuan jual beli, maka pemahaman bermaknanya adalah siswa bisa menerapkan atau bisa mempraktekkan jual beli sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini pemahaman bermaknanya. Lalu kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang
memicu atau memancing siswa untuk mau bertanya, untuk penasaran, untuk termotivasi ya belajar tentang suatu topik. Nah, pertanyaan pemantik di sini misalnya karena katakanlah tujuan pembelajaran kita memahami ketentuan jual beli, maka pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu guru bisa mengawali dari bertanya kepada siswanya, pernah ke pasar? Pernah lihat orang jual beli? Pernah membeli barang dari pasar? Bagaimana proses jual beli di pasar itu? Ya, apakah ada ijab dan kabulnya dan seterusnya. Ini pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ada pertanyaan, kenapa harus dicantumkan gitu? Kenapa enggak alamiah saja kita bertanya? Nah, di sini kelebihan atau manfaat ketika kita menyantumkan pertanyaan pemantik di modul ini, ya supaya kita ingat. Kan banyak nanti materi yang akan kita buat modulnya. Ya, kalau kita tidak catat, ya bisa saja pertanyaan ketika di kelas itu berubah gitu. Berubah sehingga tidak menyentuh hal-hal yang substansi. Karena itu perlu kita catat agar tidak terlupakan. Ini perlu dicantumkan ya Bapak. Lalu di bagian E, kegiatan pembelajaran. Sebenarnya kegiatan pembelajaran ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya Bapak Ibu. Ya, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan sama, mengawali dengan salam, kemudian berdoa atau mungkin absensi dan lain sebagainya. Nah, cuman perlu di kegiatan pendahuluan ini ya Bapak Ibu melakukan asesmen awal ya. Lakukan asesmen awal untuk melihat kesiapan siswa-siswa kita untuk mempelajari topik atau materi yang akan kita jelaskan. Kita lakukan asesmen awal. Nah, bagaimana cara melakukan asesmen awal? Bapak Ibu silakan lihat video saya di channel ini ya. Saya sudah membahas tentang asesmen awal. Nah, itu kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Lalu di kegiatan inti sama juga dengan kurikulum sebelumnya ya, kegiatan inti. Di kegiatan inti ini ya terdiri dari aktivitas guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu di kegiatan inti yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka terletak pada penekanan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa harus berdiferensiasi? Ini mungkin Bapak Ibu bertanya ya. Ya, kenapa harus berdiferensiasi? Ya, karena Bapak Ibu siswa yang ada di dalam kelas kita adalah siswa yang beragam. Ya. Beragam secara kemampuannya, tingkat kemampuannya, kemudian gaya belajar, kemudian hobinya, dan lain sebagainya. Karena itu, pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi siswa itu. Gitu. Karena itu, di proses pembelajaran ini, agar efektif dan efisien, maka memang perlu ada pembelajaran yang dibedakan antara satu sama lainnya, ya perlakuannya seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapan di kegiatan inti sama Bapak Ibu dengan kurikulum sebelumnya, ya. Intinya di kegiatan inti ini aktivitas guru dan siswanya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dicantumkan sebelumnya. Lalu kegiatan penutup, saya kira tidak ada masalah sama seperti kurikulum sebelumnya. Thank you.